Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Ugi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan P3K Guru. Dan informasi ini kami sampaikan berkaitan dengan adanya surat edaran terbaru dari BKN teman-teman terkait dengan P3K Guru. Oleh karena itu, silakan simak video sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate info-info terbaru seputar P3K teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja di sini teman-teman. Berkaitan dengan surat edaran terbaru dari BKN, tentunya ini menjadi kabar gembira bagi rekan-rekan guru honorer karena ini berkaitan dengan mengenai pemberkasan teman-teman atau penyelesaian penetapan nih P3K Guru tahun 2021, dan kita langsung saja lihat surat edaran tersebut. Di sini surat edarannya bernomor 19456-B-MP.02/SD-D/2021 tertanggal Jakarta 20 Desember 2021. Dan ini perihal penyelesaian penetapan NIP P3K Guru tahun 2021 secara elektronik teman-teman. Jadi ini bagi rekan-rekan yang sudah nyatakan lulus tahap 1, tentunya menjadi kabar yang sangat ditunggu-tunggu untuk penyelesaian NIP P3K atau pengangkatan bagi rekan-rekan yang sudah lolos di tahap 1. Kemudian di sini kita lihat menyusuli surat kami nomor 142-B-P.01.01/SD-D/2021 yang tertanggal 2 November 2021 perihal usul penetapan NIP P3K tahun 2021 secara elektronik dan dalam rangka persiapan penetapan nomor induk P3K Guru NI P3K Guru tahun 2021. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut. Dan surat edaran sebelum ini kami juga sudah bahas, ini berisi terkait dengan berkas-berkas yang harus rekan-rekan lengkapi teman-teman. Nah, di sini kita lihat poin yang pertama, instansi yang telah mendapatkan hasil pengolahan kelulusan yang sudah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui inbox admin P3K Guru itu wajib mengumumkan kelulusan tersebut dan agar dapat segera melaksanakan pemberkasan penetapan NI P3K Guru. Poin kedua, pemberkasan penetapan NI P3K Guru tahun 2021 itu disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk instansi pusat dan kepada Kepala Kantor Regional untuk instansi daerah secara elektronik dan melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau SAPK dan aplikasi pendukung dokumen elektronik pada alamat docudigital.bkn.go.id, dan tanda tangan pertimbangan teknis penetapan NI P3K nanti dilakukan secara digital. Nah, poin yang ketiga itu persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NI P3K itu diatur dalam pasal 25 Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020, di mana pelamar dinyatakan lulus agar mengisi daftar riwayat hidup atau DRH serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui sscsn.bkn.go.id yang dibuka mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 10 Januari 2022. Berarti 2 hari lagi teman-teman bagi rekan-rekan yang sudah nyatakan lulus P3K di tahun 2021, terkhusus untuk P3K tahap 1 teman-teman. Nah, poin yang keempat, penyampaian kelengkapan dokumen usul penetapan NI P3K Guru oleh instansi disampaikan melalui SAPK dan aplikasi Digital mulai tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022. Dan yang poin kelima, untuk penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K Guru tahun 2021 itu ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NI P3K Guru kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk instansi daerah, berarti untuk tahun depan ya teman-teman. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya lagi kita akan melihat surat sebelumnya teman-teman, karena ini susulan dari surat sebelumnya untuk P3K Guru, yaitu usulan penetapan NIP P3K, dan ini adalah surat sebelumnya yang dikeluarkan tanggal 2 November 2021. Tentunya ini berkaitan dengan adanya kelengkapan dokumen. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan karena pada saat pelamar yang dinyatakan lulus itu nanti mengisi DRH terlebih dahulu teman-teman, yang menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui sscsn.bkn.go.id, dan adapun kelengkapan dokumen
usul penetapan NIP 3K yang harus diunggah oleh pelamar yaitu seperti yang pertama ada pas foto terbaru, pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah, kemudian ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Yang ketiga, daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh bersangkutan dan bermaterai. Kemudian yang keempat, surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai yang berisi tentang yang pertama, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian yang kedua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, TNI, Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta termasuk BUMN atau BUMD. Dan yang ketiga itu suratnya tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, P3K atau anggota TNI atau Polri. Dan yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Dan yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Dan ada juga dokumen SKCK tentunya yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, dan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang dimaksud. Nah, itu teman-teman terkait dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. Dan tentunya bagi rekan-rekan sekalian selalu juga mencek instansi tempat teman-teman melamar, tentunya di BKD ataupun BKSPSDM, dengan cara klik saja di bagian kunjung saja di portal SSCS BKN teman-teman, kemudian langsung saja ke kontak instansi untuk melihat pengumuman di daerah setempat. Karena tentunya yang mengatur untuk pemberkasan ataupun penetapan NIP P3K ini adalah BKD atau instansi tempat teman-teman melamar, tentunya di BKD-nya maupun di BKSDM-nya. Misalnya contohkan saja, misalnya seperti ini, kita contohkan di Riau. Ketikkan saja di bagian pencarian sini Riau provinsi teman-teman atau kabupaten atau kota. Kemudian di bagian web instansi di sini ada, pilih saja salah satunya, misalnya kita contohkan di sini. Maka nanti akan diarahkan ke website resmi instansi setempat untuk melihat pengumuman tentunya terkait dengan pemberkasan ataupun penetapan NIP P3K guru di tahun 2021. Jadi seperti itu teman-teman caranya untuk mengecek informasi di BKD tempat teman-teman melamar yang bagi yang rekan-rekan yang sudah lulus di tahap 1. Dan untuk P3K tahap 2 tentunya itu masih menunggu pengumuman hasil akhir P3K tahap 2, yaitu pengumuman Pascasangga itu tanggal 31 Desember tentunya untuk penetapan NIP-nya setelah adanya pengumuman Pascasangga. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah lulus prasangga itu masih menunggu pengumuman hasil akhir dari Panselnas tentunya. Itulah informasi yang dapat kami bagikan. Nanti surat ini kami akan cantumkan di link deskripsi video agar teman-teman bisa membacanya sendiri untuk lebih paham dan detail lagi secara penjelasan dalam surat tersebut. Ya, sekian dari semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.